ketika kita ada di dalam Kristus, kita harus mengalami perubahan apa yang Tuhan kehendaki. Banyak hal yang harus dirubah dari diri. Ada hal-hal yang dulu saya senengin dan sekarang belas saya sudah tidak mau lagi. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Kami boleh ada sampai saat ini, dan kami percaya firman-Mu itu juga menguatkan dalam hidup kami. Dan biarlah saat ini juga Engkau persiapkan kami semua, istimewa hamba-Mu yang menyampaikan sekarang aku ini Tuhan. Engkau pakai, Engkau urapi kami semua, jemaat-Mu juga siap Tuhan untuk menerima firman-Mu. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu. Saya buka ini aja ya. Rasanya kalau ngomong kembali-balik gitu ya. Ya, puji Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan mendengar firman Tuhan. Tema besar tahun ini adalah Jesus change everything, ya. Yesus mengubah segala sesuatu. Banyak hal yang dirubah, banyak hal yang mungkin perlu dirubah dalam hidup kita, ya. Situasi berubah, ya. Kondisi berubah. Akhirnya kita juga harus berubah gitu. Ya, Bapak Gembala sering sampaikan bahwa kalaupun kita nggak berubah, kita pun juga mengalami perubahan gitu ya, berubah sendiri ya. Jadi sepertinya semua harus mengalami perubahan. Nah, pada saat siang hari ini saya akan melihat satu sisi bagaimana Allah itu paling tahu apa yang harus dirubah dari diri kita. Ya. Oleh sebab itu kita juga harus mengerti, kita juga harus mengevaluasi diri kita. Apa dari diri kita itu yang harus dirubah? Ya. Firman Tuhan bahkan katakan kalau kita ada di dalam Kristus, kita adalah ciptaan baru. Itu tentang perubahan. Ya. Di dalam Roma juga katakan bahwa kita harus mengalami perubahan dari akal budi kita. Ya. Jadi ketika kita ada di dalam Kristus, ya kita harus adakan satu perubahan di dalam hidup kita, di dalam diri kita. Nah, seringkali kita tidak mengerti apa yang harus dirubah dari diri kita. Oleh sebab itu, kita perlu mengevaluasi diri kita dan kita perlu juga mempunyai satu hubungan dengan Allah sehingga kita mengerti apa yang Tuhan kehendaki dari diri kita untuk diubah sehingga kita ngerti. Ya. Kalau kita juga mempunyai hidup yang lama, pasti harus dirubah juga.
kebiasaan lama harus dirubah juga. Ya. Perkataan-perkataan kasar, misuan, kebun binatangan harus dirubah juga. Ya. Banyak hal yang harus dirubah dari diri kita, dan itu memerlukan satu proses dari hari ke hari sampai selama kita hidup. Kita perlu proses dan kita perlu mengadakan perubahan di dalam diri kita. Nah, saudara, untuk itu yang diperlukan oleh kita sebagai orang-orang Kristen, ya, itu satu teladan, ya, yang perlu kita tiru. Saya tidak mencari teladan manusia dulu. Kita langsung saja kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Ya. Yang pertama, supaya kita mempunyai satu hubungan, ya. Kalau kita, saudara, kalau kita mempunyai satu hubungan dengan Allah, itu Allah senantiasa memberikan kepada kita hal-hal yang perlu disampaikan kepada kita untuk menjadi satu perubahan dalam hidup. Ya. Yang pertama, kita harus senantiasa membangun hubungan dengan Allah. Ya. Saudara, perubahan hidup itu, kalau kita mempunyai hubungan yang dekat dengan Allah, satu saat kita mempunyai gaya-gaya Allah. Satu saat kita mempunyai pemikiran-pemikiran Allah. Satu saat kita mempunyai karakter-karakter Allah. Ya. Kalau di dalam Alkitab juga dikatakan bahwa pergaulan yang jahat merusakkan kebiasaan yang baik. Saudara, meskipun kita mungkin menjadi orang Kristen, tapi kalau lingkungan kita bergaul terus dengan mereka-mereka, satu saat kita akan juga terpengaruh oleh kejahatan mereka. Tetapi kalau kita bergaul dengan Allah, ya, kita bergaul karib dengan Allah, kita mengerti kehendaknya Allah, maka pola pikir kita, gaya hidup kita, ya, pola hidup kita akan sesuaikan dengan kehendak Allah. Ya. Kita akan melihat di dalam Mazmur pasal 25 ayat 14. Ini senang sekali saya ayat ini. Ya, karena ini simple, sederhana, ya, nggak perlu kita itu berpikir yang rumit-rumit gitu. Ya. Kita seringkali mendengar firman yang disampaikan oleh Bapak Gembala, banyak hal yang kita pelajari di situ. Ya, kalau saudara nggak ngerti yang hari Minggu ini, saudara bisa lihat di YouTube-nya berulang-ulang, sehingga kita ngerti gitu ya. Sehingga kita mengerti apa yang dimaksudkan oleh firman Allah. Ya. Kemajuan teknologi yang luar biasa saat ini itu sangat menguntungkan kalau kita bisa mempergunakan dengan baik. Ya. Mazmur pasal 25 ayat 14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Saudara, saya dulu, ya, itu punya teman, ya, bukan cewek, ya, nggak usah curiga dulu, ya. Ketika SMA itu saya punya teman yang karib luar biasa, ya, kelas 1 sampai kelas 3. Saya dulu kan SMA itu ada di asrama 511 di Blitar. Nah, saya punya teman ini, dan saya sama orang tua saya tidak dibolehkan untuk naik sepeda motor. Itu SMA, saudara. Tapi saya punya teman karib yang luar biasa. Selama 3 tahun dia itu antar jemput saya. Ya, dia adalah seorang jaksa di Blitar. Laki, ya, bukan perempuan. Hati-hati ya. Ya, laki, ya. Jadi dia 3 tahun itu jemput saya. Ketika saya masuk pagi, dia jemput pagi. Terus kemudian kita dapat giliran masuk siang,
dia juga jemput ya. Meskipun dia tidak satu kelas dengan saya. Dan itu 3 tahun kemana-mana, ya, kemana-mana itu saya dengan dia, ya, ke Blitar, ke Lodoyo, ya, terus ke Malang, kemana, udah pokoknya kemana-mana sama dia, ya. Dan kita punya gaya itu jadinya sama, ya, sama. Nah, saudara, ini dia ngerti, ya, ibunya itu baik banget karena ngerti saya anak kos-kosan gitu ya. Ya taulah ya, anak-anak kos-kosan itu selalu diberikan kekurangan gitu ya. Sehingga ibunya itu juga, Bud, kalau kamu duit sangumu habis, kamu kesini makan di rumah. Ya, itu saking karibnya, saking deketnya. Semua keluarganya dia, saya tahu persis. Ya, karena apa? Dia cerita sama saya. Dia cerita sama saya. Nah, ini sehingga tahu persis. Dia tahu, saya tahu persis. Ya, terus gayanya sama jadinya. Punya kesenangan jadi sama juga. Ya, dulu kalau di Blitar itu ada roti kering gitu, yang dalamnya itu isinya kacang. Itu seneng. Awalnya dia nggak seneng. Saya seneng itu kacang. Itu saya seneng. Tiap kali saya kelaparan gitu ya, wah kita kan nggak enak gitu ya, kos kok ya. Kita beli itu satu setahu gitu, makan seneng. Artinya apa itu? Ini roti enak banget ya. Bu enak, bu karena lapar ya. Saya bilang enak banget. Akhirnya dia juga nyenengin apa yang saya senengin. Nah itu ketika di Blitar. Ketika di Semarang, saya punya anak buah ya. Kemanapun dia pergi, saya bilang kamu ikut saya deh. Kamu ikut saya ke Cirebon, ke Cilacap, ke Solo, ke Kudus, ya, ke Jogja, udah muter Jawa Tengah, ikut 8 tahun bersama-sama dengan saya. Ya. Saudara, ketika dalam perjalanan, ya, seringkali kan kita pakai kendaraan itu yang manual. Ya. Kadang-kadang saya itu malas ngoper gigi, dia yang ngoper gigi. Nggak salah loh saudara, luar biasa. Ya, dia bisa ngoper gigi. Satu saat bos saya itu datang, big boss. Kemudian pas waktu itu kan belum aturan yang seketat sekarang. Pas nyetir saya terima telepon. Wah, waktu itu ya masih gaya gitu ya, dia terima telepon. Akhirnya saya nggak bisa oper persnelang. Dia loh bisa oper persnelang. Dia bilang, wah kalian ini luar biasa, sehati. Itu punya hubungan yang dekat sekali. Sampai seperti itu. Nah, saudara, kalau kita punya hubungan yang erat dengan Tuhan, ya, saudara, kita ngerti maksudnya Tuhan. Ya, Tuhan pun ngerti apa yang kita inginkan. Kalau kita punya hubungan yang dekat. Ya. Nggak perlu ngomong pun kadang-kadang dia ngerti. Teman saya ini, ya, dia tahu posisi saya seperti apa. Ya. Istri saya ngelahirin anak yang ketiga, ya, dia itu tahu, dia ngerti, ya, dalam hati, waduh, ini anak pertama, anak kedua, tempatnya ranjang, anak itu sudah nggak ada. Dia nggak dan di rumah sana kan juga nggak gede. Ya. Dia tahu. Dalam hati saya bersembahyang, Tuhan, mau ada yang kirim keranjang bayi gitu dalam hati. Dia itu loh kirim keranjang bayi baru, anyar Grace. Saya pikir wah luar biasa ya. Ini manusia tak batin, dia itu loh ngirim. Lah kalau kita punya hubungan yang erat dengan Tuhan, Tuhan pasti akan membukakan rahasia-rahasia hidup yang harus kita lalui. Saudara, ini luar biasa. Ya, ini luar biasa. Ada hal-hal yang harusnya kita lakukan. Tuhan katakan jangan, nggak usah. Ya, kita nggak lakukan. Ya. Seringkali dulu, saudara, saya itu kan dulu itu kan luar biasa. Egonya itu loh. Ya. Untung loh istri saya itu sabar,
meskipun batin. Saudara, jadi kadang-kadang ego saya, ya, saya pernah ketipu ya. Saya bilang, "Mah, ini loh ada taksi, kita nanti mau usaha taksi gitu." Terus, "Anu Pak, nggak enak Pak, jangan." "Mas, kowe iki ngerti apa? Ini kan untuk kamu, kowe ngerti apa?" Ya, saya berikan uang muka untuk beli 2 taksi Timor jam saya waktu itu, kendaraan Timor, tahun nggak enak. Ya. Saudara, ketipu loh, ketipu. Ya, seringkali kalau kita menuruti apa yang menjadi ego kita, kita tidak mengambil keputusan. Kita mengambil keputusan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan banyak hal. Hidup saya banyak keputusan-keputusan yang salah karena saya tidak konfirmasi dengan Tuhan. Hidup saya banyak mengalami kerugian secara ekonomi, secara keuangan karena saya membuat keputusan yang salah, tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi Tuhan masih murah hati. Ya. Tuhan masih murah hati. Luar biasa. Jadi ada hal, udahlah, harusnya kita mulai belajar punya hubungan yang erat dengan Tuhan. Ya, dengan doamu, ya, dengan pergumulanmu. Saudara, kita punya anak-anak model zaman sekarang. Itu angele minta ampun. Ya. Kita di kaum Ria sharing 1-2 ya. Wah, anak kita kayak begini ya. Saya paling cuman bisa menasihati. Tapi di luar itu kita bisa berseru kepada Tuhan mengenai anak-anak kita. Ya. Saya berharap ada perubahan-perubahan hidup. Ya. Mereka boleh melayani, mereka boleh mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Itu menjadi sukacita buat kita. Saudara, kita harus punya hubungan yang erat dengan Tuhan. Ya, kalau manusia kita punya hubungan erat. Ya. Oh ya, saudara, saya juga cerita. Dulu ketika di Surabaya, saya itu dimentor oleh orang dari Jakarta. Ya, itu 4 tahun. Ya. Nah, gaya ngomongnya, gaya menjelaskannya sama semua. Ya, sampai satu saat saya ke Jakarta, saya telepon ke Surabaya. Saya telepon yang di Surabaya, "Halo," gitu. Dipikir yang telepon adalah bos, ternyata saya. Karena gayanya sama. Nah, saya lihat juga teman saya yang 8 tahun dengan saya, itu punya gaya yang sama sampai sekarang. Nah, juga seperti itu. Kalau kita punya hubungan dengan Tuhan secara terus-menerus, kita akan mempunyai gaya yang sama, punya karakter yang sama, punya keinginan yang sama. Kita akan menyesuaikan kehendak kita dengan kehendak Allah. Ya. Saudara, bahkan ketika kita kehilangan hubungan dengan Tuhan, ya, kalau zaman sekarang ini, kita mending kehilangan sesuatu deh daripada kita ketinggalan HP. Raja Daud di dalam Mazmur pasal 27 ayat 8 dan 9. "Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Jangan menyembunyikan wajah-Mu kepadaku, jangan menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku, janganlah membuang aku, dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku." Ya, saudara, kalau kita punya hubungan yang erat, ya, kalau kita terpisah sedikit pun tuh rasanya nggak enak, gitu ya. Kalau terpisah itu nggak enak. Ya. Saya kasih gambaran-gambaran yang gampang. Ya. Saudara, ketika saya menikah pertama kali, dulu itu ya cinta, gitu ya, cinta. Gitu.
Terus sekarang ora cinta, sekarang tambah cinta. Ya saya sering ngomong sama istri saya, "Mah, iki tambah tua, aku tambah tresno karo kowe." Ya, tambah cinta sama kamu. Beda saudara. Ya beda. Bener ini, beda. Ya. Dulu, kalau misalnya kita masih muda lah ya, kita punya kerjaan masing-masing. Kalau saya datang dia nggak ada, saya tenang saja kok, biasa. Biasa. Saya nggak cari, saya juga nggak telepon. Ya, tapi, memang perjanjian Tuhan itu luar biasa. Perjamuan kawin di Kana itu luar biasa. Ya, sekarang saudara, kalau nggak ada gitu ya, ini rasanya sangat bingung. Kalau kemana-mana rasanya pingin bersama-sama. Saudara yang tambah tua, yang tidak pingin bersama-sama, tolong itu menjadi satu pertanyaan. Ya. Saya pernah punya guru, ya, saya perhatiin, kalau jalan, istrinya itu di depan, dia di belakang. Ya, saya lihat lucu gitu ya, lucu. Saya ada satu inspirasi yang luar biasa ketika kita punya hubungan yang dekat, kita terpisah sedikit pun kita ada sesuatu yang kurang. Saya pernah kenal, saya sampai sekarang ingat. Ya, mungkin kakak saya Mbak Mika juga ingat. Namanya Pak Yatiman. Dulu, Pak itu udah tahun gak enak, kecil saya masih. Ya. Tapi kalau kemana-mana, sampai tua, itu dia gandengan tangan. Saya perhatiin, ini luar biasa. Dia orang Kristen. Ya, Mbak Mika mungkin masih ingat kakak saya ya, karena kita dulu kecil-kecil, ya Mbak Mika kan paling gede gitu ya, yang ngingoni kita. Ya, jadi ini luar biasa. Nah, saudara, begitu juga kalau kita saat ini, ketika kita tidak panik, ketika kita kehilangan hubungan dengan Tuhan, ya, kita harus evaluasi loh. Nggak doa biasa, nggak baca firman Tuhan biasa. Ini kebiasaan ini, ya, melakukan kejahatan biasa, nyolong sidik-sidik biasa. Tetapi kalau kita punya hubungan yang erat dengan Tuhan, kita mau korupsi, Tuhan ingatkan. Ya, saya sering saksi kepada saudara, ketika kita diajak melanggar, ketika kita diajak melanggar firman Tuhan, kita punya hubungan erat dengan Tuhan, kita bisa stop. Di kaum pria saya saksikan bagaimana banyak orang yang mengajak menyeleweng dan sebagainya tentang keuangan, ya tentang apapun gitu. Saya katakan enggak. Ya. Ada orang yang minta, Pak, tolong siapin, ya ini saya katakan bela-belaan, siapin perempuan. Ini klien saya orang Taiwan. Ini punya pabrik besar, ini klien saya. Saya bilang, Pak Budi ikut yuk. Saya bilang, sorry, saya punya keluarga. Saya bahagia dengan keluarga saya. Saya berpikir paling klienku ya hilang. Hilang, saudara. Hilang. Ya. Tetapi, hal itu saya lakukan berkali-kali. Ya. Hilang. Tapi Tuhan ganti. Kita diajak menyeleweng dan sebagainya. Ya, apalagi di dunia asuransi. Kalau kita nggak kuat ya, waduh, rasanya ya berat. Tetapi kita punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, sehingga Tuhan ingatkan. Ketika kita melakukan salah, rasanya ada sesuatu yang hambar di dalam hidup kita. Kita melanggar, rasanya ada sesuatu yang hilang dari hidup kita. Ya.
Makanya Daud katakan, jangan tinggalkan aku Tuhan. Yang kedua, kita mencari kehendak Tuhan. Kita mendengar firman Tuhan ini juga kita mencari kehendak Tuhan. Prakteknya, kita membaca firman Tuhan ini kita mencari kehendak Tuhan. Ya, saudara, saya saksi ya, di sampingnya Bu Lastri yang di Brawijaya itu saya angkat jempol itu sama ibu-ibu itu, kaum wanita ya. Bu siapa itu? Bu siapa ya? Hah? Oh, Bu itu. Ya, sampingnya tempatnya Bu Lastri itu. Saya kalau ke tempatnya Bu Lastri itu, dia saya perhatiin selalu membaca Alkitab di depan. Ya, saya kadang-kadang, Bu, iya, saya baca ini. Loh, karena rasanya saya ada yang kurang kalau saya tidak membaca firman Tuhan. Ini luar biasa. Dia mencari kehendak Tuhan. Bisakah kita mencari kehendak Tuhan dengan membaca firman Tuhan, merenungkan, melakukan, membagikan? Saya sampaikan prakteknya, saudara. Karena kalau kita sebagai orang Kristen tidak pernah praktek firman Tuhan di sekeliling kita ini, tidak ada sesuatu yang akan berubah. Saya kenal orang-orang Kristen yang begitu eksklusif. Ya. Ada orang layat nggak ngelayat. Ada orang yang selamatan diundang nggak datang. Ya. Suruh ikut kegiatan kerja bakti nggak datang. Eksklusif. Tapi kalau ngomong firman Tuhan, pointer, saudara. Ya, ini pinter nih kalau ngomong firman Tuhan. Tapi kenapa tidak ada efek di kiri kanan? Kita membaca firman Tuhan, merenungkan, melakukan, dan membagikan. Ya. Masa kita mencari kehendak Tuhan dengan membaca koran, dengan membaca komik, ya, dengan melihat telenovela. Kita mencari kehendak Tuhan. Praktek kita bisa membaca firman Tuhan. Saya senang itu kaum pria, tiap pagi itu ada kiriman ayat, Pak Mesias. Luar biasa, Pak. Senang saya. Ya, kita baca meskipun itu sederhana. Tetapi itu menjadi berkat. Saudara, kita harus praktek ini. Ya. Kita harus praktek. Saya ingat cerita tentang Dorcas, Tabita. Ya. Dia orangnya murah hati. Ada kan di Alkitab? Ingat? Ingat ya? Ingat apa kan? Tabita. Dia berbuat luar biasa buat di sekelilingnya. Dan ketika dia meninggal, banyak orang yang kehilangan, tapi dia dibangkitkan. Luar biasa. Saudara, kita mencari kehendak Tuhan itu ya seperti itu. Ini yang sederhana. Ya, kalau penjelasan yang lengkap, saudara bisa lihat khotbah-khotbah dari Om Benny ya. Saya coba, nggak bisa saudara, kadang-kadang sekali paham itu nggak bisa. Tapi dengan adanya rekaman-rekaman itu kita coba, iya ya, jadi kita ngerti.
Nah, kita harus terus-menerus seperti itu. Membagikan hidup kita buat sekeliling kita. Sehingga dengan demikian mereka melihat dan mereka memuliakan Allah. Ya, saya tidak berbangga diri, saudara. Ya, kita coba menjadi pelita di sekitar kita dengan memberi yang bisa kita beri. Jangan eksklusif. Kita menutup diri, cuman pinter teori firman Tuhan, tidak ada prakteknya. Saya kenal orang ini, dan setiap program dia yang membuat kesulitan. Ya, program-program pemerintah itu kan saya RT ya. Setiap program-program yang dibuat pemerintah, dia selalu menjadi penghambat utama. Saya kadang-kadang ini orang Kristen loh, kok gini ya? Makanya saya pikir, waduh, ya repot kalau model begini. Saudara, kita sudah harus melakukan firman Tuhan. Praktek dalam hidup kita. Penting sekali, saudara. Firman Tuhan katakan, orang yang melakukan loh yang selamat. Ya, bukan yang pinter firman Tuhan, tapi tidak melakukan. Ya. Yang ketiga, 3 saja cukup. Kita mau dipimpin oleh Roh Kudus. Kita mau dipimpin oleh Allah. Ya. Kalau kita mau perubahan, ya, perubahan secara mendasar di dalam hidup kita. Itu yang pertama tadi saya katakan, kita harus punya hubungan dulu dengan Tuhan. Itu pasti semua akan berubah. Pola pikir, gaya, dan semuanya pasti akan berubah. Yang kedua, kita harus mencari kehendaknya. Kehendaknya untuk kita lakukan. Dan saat kita melakukan, kita meminta kepada Tuhan yang memimpin kita senantiasa. Bukan melakukan kehendak diri sendiri, tetapi melakukan kehendak Allah. Saudara, di kantor saya ada sekitar 23 orang ya di Surabaya. Ya. Dan kita melihat bagaimana persaingan biasa kan. Ketika saya di Jakarta, saya juga sempat 2 bulan di sana. Persaingan luar biasa antar karyawan. Persaingan kalau sehat nggak apa-apa, tapi kalau saling menjatuhkan itu yang luar biasa. Ya, saya bilang kepada teman saya, rekan saya, tolong dong kamu buat laporin ke saya, ya, produksimu seperti apa, ya, hambatanmu seperti apa. Ada satu orang Kristen sih, San. Dia bilang, Pak, aku nggak mau bikin laporan sama kamu. Wah, saya bilang, lah terus kuiki anak buah sopo kan gitu dalam hati saya. Kuiki anak buah sopo dalam hati, tapi saya nggak tegur dia. Saya cuma katakan, ketika ada waktu, saya datengin dia, saya katakan, kita ini orang Kristen loh. Masa sih kamu bersikap seperti itu? Kamu kan anak buah saya bilang gitu.
Oh, tapi kan tanggung jawabnya itu kan, loh, Lene Popo dengan Jakarta yang tahu kan saya, bukan kamu. Yang ditegur kan saya. Nah, kamu nggak bikin laporan, kamu pengen langsung laporan ke Big Boss, ya kan? Ya seolah-olah. Terus lama-lama, sudah itu berjalan lama sekali. Saya katakan, dan sekarang dia seorang pendeta loh, tapi luar biasa, dia sudah berubah. Lama-lama dia katakan, Bud, saya perhatiin kamu ya. Opo, saya bilang gitu. Saya menentang kamu kayak gitu, kamu dengan santainya gitu merespon saya. Gitu. Nah terus, ya udahlah, kita harus berubah sekarang. Wih, dalam hati, aduh seneng saya. Puji Tuhan. Dia yang menentang saya habis-habisan. Karena apa? Kan persaingan. Ya, persaingan. Dan dia tidak mau jadi anak buah saya. Nah, apakah saya akan muntap? Apakah saya mau tak marahin, tak maki-maki? Untung loh saya nggak lakukan itu. Dan sekarang luar biasa saudara. Dia mensupport. Dia kerja sama baik dengan saya. Nah, nek saudara punya anak buah kayak gitu, piye kira-kira? Bisa saja kita ngomong sesuai SOP, kasih aja SP1, SP2. Kalau nggak mau SP3. Ya. Saudara, kita harus mau dipimpin. Apa yang harus kita lakukan? Nggak semau diri kita sendiri. Kita baca dulu. Ya. Di dalam Galatia pasal 5. Galatia pasal 5 ayat 25. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah kita juga dipimpin oleh roh. Ya. Jadi kita sebagai orang-orang Kristen harus melakukan perubahan di dalam diri kita. Tapi perubahan bukan apa yang menjadi keinginan kita, tapi perubahan apa yang menjadi keinginan Allah. Dengan cara kita mencari kehendak Allah, dan di dalam hidup kita, di sepanjang hidup kita, kita mau dipimpin oleh Allah. Saudara, kita akan mengalami perubahan. Ya, ini secara global. Ini secara global. Ya. Jadi mungkin nanti saudara, kita akan ya seperti saya sampaikan, saya itu kadang-kadang juga nggak ngerti apa yang disampaikan oleh Om Benny, tapi kita lihat berkali-kali video itu, akhirnya kita ngerti. Ya, akhirnya kita ngerti. Nah, saudara, ayo kita lakukan. Kalau kita nggak ngerti, ya kita mendengar firman Tuhan dan kita nggak ngerti dasarnya apa kita mau melakukan firman Tuhan. Makanya harus ngerti. Kita harus merenungkan supaya kita mengerti. Nah, seperti saya sampaikan ya, saya menghimbau kepada kita supaya kita saat-saat ini mengisi hidup kita dengan firman Tuhan. Ya bolehlah lihat YouTube, ya bolehlah, tapi hati-hati. Ada hal-hal di situ itu ya yang merusak pikiran kita, yang merubah pikiran kita. Ya. Saudara, jangankan anak-anak kecil, jangan. Saya punya teman-teman itu udah gede-gede loh, udah umur 40-an tahun gitu. Ya. Itu mereka terikat
ada satu konten di YouTube dan dia selalu melihat itu. Ya, saya, wih kok gitu ya. Nah, saudara, seperti saya katakan tadi, kalau kita bijak, kalau kita ngerti, ya, renungan di dalam firman Tuhan, ya, untuk gereja kita lah, ya, boleh kita melihat gereja-gereja yang lain. Tetapi kita ini, saya yakin lah, kalau kita seperti ibu kita, kalau membuat masakan itu pasti yang terbaik buat anak-anaknya. Ya. Belum tentu kalau kita makan di luar rasa enak itu sehat. Belum tentu. Ya. Saudara-saudara sekalian, biarlah dengan satu renungan yang sangat sederhana ini, kita ngerti, ya, kita merenungkan dan kita melakukan. Karena hanya dengan itu saja kita akan mengalami perubahan. Enggak usah kebanyakan rencana saya mau berubah nanti ini yang mau saya rubah ini. Kebanyakan, saudara. Mending yang kita ngerti kita lakukan, yang kita ngerti kita lakukan, yang kita ngerti kita lakukan. Sehingga dengan demikian hidup kita ini akan mengalami satu perubahan. Ya. Karakter kita yang kasar dulu, yang kasar, ya, waduh, nggak boleh karakter kasar. Kita ngerti, ayo kita lakukan. Mungkin kita yang suka misuh dan sebagainya. Ya. Misuh itu kalau orang sini kan saru, nggak pantas. Kita belajar, kita ngerti kan hal itu. Ayo kita lakukan. Saya ketemu teman orang Kristen. Aku kadang-kadang, aduh, gimana ya? Di dalam dunia marketing itu, Pak, wih, saya ini dulu itu suka minum minuman keras, Pak. Terus sekarang saya sudah nggak suka minum minuman keras. Ya, saya kadang ngomong puji Tuhan. Tapi gini, Pak, kalau saya ketemu dengan komunitas saya itu minumnya nggak kayak dulu. Minumnya cuma sedikit. Aduh, saudara. Apakah hidup kita juga seperti itu? Nek sithik ora popo. Ya, emang ada namanya dosa kecil, dosa besar. Saudara, kita berubah itu bertahap. Tapi harus total. Gitu. Kita itu berubah bertahap tapi harus total. Nggak bisa kita sisa-sisain sedikit. Ya. Pak, saya dulu suka ngerokok. Aku saya gak tahu ngerokok, Pak. Tapi aku nek ketemu koncoku, supaya kita bisa ketemu ngomong enak, aku yang ngerokok, Pak. Ini realitas, saudara. Dan saya ketemu ini orang Kristen. Kita berubah, nggak bisa langsung jeret, tetapi harus total. Ini hidup. Kita dihadapkan seperti itu. Oleh sebab itu, saudara, kalau kita punya hubungan erat dengan Tuhan, mencari kehendaknya dan dipimpin oleh Tuhan, kita akan mengalami perubahan. Dan perubahan itu akan menjadi total. Bertahap tapi total. Bukan bertahap tapi ada sisa sedikit. Enggak, total. Kalau mau bertobat, bertobat. Saya mau bertobat tapi yang ini enggak.
Saya mau bertobat tapi yang ini enggak. Saya mau bertobat yang ini enggak. Enggak ada tuh. Saudara, Tuhan enggak suka seperti itu. Panas-panas, dingin-dingin. Orang usah suam-suam kuku. Nah, saudara, itu yang dikehendaki oleh Allah dalam hidup kita. Ya. Apakah kamu sempurna, Bud? Belum. Tetapi saya terus mengejar ini. Apakah kamu sudah benar? Belum, tapi saya harus terus mengejar. Ada hal-hal yang dulu saya senengin dan sekarang belas saya sudah tidak mau lagi. Ada. Ya. Saya harus ngomong kepada saudara. Dulu kita itu, ini saya harus ngomong belak-belakan semua ya. Semua saya harus ngomong. Karena apa? Tuhan itu merubah luar biasa loh. Hebat gitu. Hebat. Ya. Contoh saudara. Kebiasaan-kebiasaan yang gak baik. Saudara tahu kebiasaan-kebiasaan yang gak baik? Males, itu yang gak baik. Ya. Terus kemudian apa? Nongkrong itu juga nggak baik. Nongkrong sekali-sekali boleh, tapi kalau tiap hari nongkrong aja, itu juga nggak baik. Saudara, kebiasaan itu terbentuk. Ya, kalau kita nggak akan kurang-kurangin itu, kita nggak akan mengalami perubahan. Saudara punya kebiasaan-kebiasaan yang nggak baik, saudara yang paling tahu. Itu yang saudara harus lawan. Ya. Biarlah firman Tuhan yang sangat sederhana ini, kita mengerti, kita menangkap dari isi firman Tuhan ini, dan kita melakukan. Kita telah mendengar firman-Nya. Kita rindu untuk mengalami perubahan, di mana Yesus sudah melakukan semuanya. Tinggal kita yang mau melakukan juga. Cari hubungan dengan Allah dengan benar. Jalin hubungan dengan Allah. Baca firman dan praktekkan. Perubahan akan terjadi apabila engkau mau berubah. Perubahan akan terjadi apabila kita siap untuk berubah. Dan firman-Nya sudah memberikan satu berkat yang luar biasa, sehingga kita juga mau dipimpin oleh Roh, mau dipimpin dalam jalan yang benar. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini, melalui kebenaran firman-Mu, untuk kami terus berjuang, untuk kami terus melakukan, mengerjakan keselamatan itu, sehingga perubahan total terjadi. Terima kasih Tuhan, Kau berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan isi hati-Mu. Pakai lebihan-lebihan yang saluran berkat-Mu. Dan juga Kau berkati kami semua, seluruh jemaat-Mu, sehingga kami menjadi jemaat-jemaat yang dewasa, mengerti kehendak Tuhan dengan benar, dan melakukan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berkat-Mu melimpah untuk setiap kami. Engkau yang layak menerima pujian, Engkau yang layak ditinggikan, Engkau yang layak dimuliakan. Dan kami bersyukur kami boleh menikmati berkat-Mu yang luar biasa. Dan apabila sebentar juga kami akan berpisah pulang, maka Engkau juga menyertai setiap kami. Engkau yang memegang setiap jalan kehidupan kami. Maka biar saat ini juga kami boleh mengangkat tangan kami, dan Engkau turun tangan memegang setiap kami.
Maka sekarang sidang jemaat kasih Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat, terimalah kasih, terimalah sukacita, terimalah damai sejahtera daripada Allah Bapa di dalam cinta kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus, serta dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus selalu menyertai engkau, selalu memegang hidupmu, selalu menjaga, melindungimu, bahkan memberkati engkau mulai saat ini sampai Yesus datang kedua kalinya. Bila kita menerima semua berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan bila kita semua percaya dan katakan amin. Selamat siang, Tuhan berkati, salam sehat semuanya. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Dan bila saatnya Kau datang menjemputku dalam terang-Mu, Kau kan dapatiku setia lakukan firman-Mu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak akan habis di hidupku, dan ku terus berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Bapa, ku mau terus setia. Ajarku untuk ikut, ku mau terus setia. Ikuti yang Kau mau, agar ku tetap setia sampai pada akhirnya. Bapa, ajarku untuk tetap setia, tetap setia.